asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dengan apa yang kita dapatkan selama ini, yang kita rasakan, semakin menambah semangat kita dalam belajar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita membuka kelas kita dengan ucapan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan istighfar kita hari ini, Allah berkahi kegiatan kita, Allah mudahkan kita dalam menerima pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita buka Al-Quran kita, Quran Surah Al-An'am ayat 142 sampai 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha, kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Samaniyata azwaj, minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnain. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasi bighairi 'ilm, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharapkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.
dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, anak-anak ibu, berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 142 sampai 144 mengisahkan tentang seorang kaum musyrikin yang bernama Amr bin Luhai bin Qum'ah. Dia adalah seorang musyrikin yang memisah-misahkan binatang, yang mengelompokkan binatang berdasarkan dari jenis-jenis tertentu untuk kemudian diharamkan agar untuk dimakan. Nah, Amr bin Luhai ini mengharamkan sapi, mengharamkan unta dan juga sepasang jantan dan juga betinanya, bahkan mengharamkan apa-apa yang lahir dari rahim betina kedua binatang tersebut. Maka pada saat itu Nabi berkata, apakah kamu menjadi saksi pada saat Allah mengharamkan hewan ini? Padahal dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hewan-hewan yang diharamkan tersebut adalah hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah. Hingga kemudian Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan dan memberikan kisah bahwa hewan-hewan ini sebenarnya adalah halal untuk dimakan, bukan malah diharamkan. Baik anak-anak ibu, semoga dari kisah Amr bin Luhai ini kita belajar bahwa jangan sembarangan dalam mengambil sebuah hukum, apalagi hukum yang sudah jelas Allah berikan kepada kita. Jadi anak-anak ibu, berdasarkan dari ayat tersebut, ada jenis-jenis hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti kambing, domba, unta, dan juga sapi. Nah, ternyata hewan-hewan itu sudah lama sekali, dan sampai saat ini kita sudah melihat hewan itu ada di sekitar kita. Coba bayangkan, dari sekian zaman ternyata hewan itu masih ada sampai sekarang. Itu kira-kira sebabnya kenapa? Salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup adalah melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah suatu proses reproduksi dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, melangsungkan keturunan sehingga spesies dari hewan tersebut tidak akan punah. Ya, jadi kenapa dari zaman Rasulullah ada kambing sampai sekarang juga ada kambing, itu karena salah satunya terjadi perkembangbiakan. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, nah dari pembelajaran kita hari ini, ibu berharap anak-anak ibu mengetahui dan mengenal serta mampu memberikan informasi tentang perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengetahui sikap-sikap apa saja yang mencerminkan Pancasila, sila keempat. Nah, hari ini ibu akan menunjukkan sama kalian sebuah gambar. Ya, nah ini dia. Nah, ini adalah gambar hewan. Iya, benar. Ini adalah kambing ya. Pasti di antara kita ada yang sudah pernah makan daging kambing. Oh iya, kemarin kita baru aja merayakan hari raya Idul Adha. Pasti kalian ada makan daging kambing kan? Ya, kambing adalah salah satu hewan yang dianjurkan untuk dikurbankan. Ya, ada kambing, ada sapi. Nah, ternyata kambing ini merupakan salah satu hewan yang diberkahi Allah. Kenapa? Karena salah satunya adalah sebagian besar nabi-nabi dulunya memelihara kambing. Bahkan Rasulullah sudah menjadi penggembala kambing pada saat usia masih muda sekali. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang kambing. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kambing ini berkembang biak dengan apa? Iya, benar sekali. Kambing ini berkembang biak dengan cara melahirkan, ya, melahirkan. Nah, sekarang aku mau bertanya, apa tujuan perkembangbiakan? Perkembangbiakan bertujuan untuk memperbanyak keturunan atau melanjutkan keturunan.
keturunan, sehingga melalui perkembangbiakan setiap satu spesies tidak akan mengalami kepunahan ataupun hilang ataupun mati, ya. Nah, kambing adalah salah satu hewan yang melahirkan. Nah, sekarang anak-anak ibu, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan kira-kira dibagi berapa ya? Ya, mari kita bahas hari ini. Perkembangbiakan hewan dibagi atas 3. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ya, sekarang coba kita lihat apa-apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini adalah telur. Telur apa? Telur ayam. Jadi, ayam adalah salah satu hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan masih ada hewan-hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ini. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada juga semut, ya, semut juga berkembang biak dengan cara ovipar. Kemudian ada bebek, ya, bebek juga berkembang biak dengan cara bertelur. Pasti pernah makan kan telur bebek yang rasanya asin itu, tapi ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan yang terakhir adalah belalang. Nah, anak-anak ibu, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ataupun ovipar yang ada di sekitar kita. Oke, baik, selanjutnya ibu akan bahas perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Sekarang ibu ditemani sama seekor binatang vivipar. Ini dia. Ya, ini adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Nah, selain itu, hewan ini juga merupakan hewan peliharaan. Yo, siapa yang ada memelihara kucing di rumah? Ya, pasti anak-anak ibu suka sama yang namanya kucing, ya. Nah, kucing ini berkembang biak dengan cara vivipar. Mau bukti nggak kalau kucing ini berkembang biak dengan vivipar? Ayo, lihat kemari. Kebetulan kucingnya ini baru selesai melahirkan. Nih lihat. Nih, Nah, ini semuanya adalah anak-anak kucing. Ini induknya. Ini induknya dan ini anak-anaknya. Dan coba lihat di bagian salah satu bagian tubuh dari kucing adalah ada tempat untuk mereka menyusui, yang merupakan kucing bagian dari hewan mamalia. Nah, ini dia. Baik, tadi kita sudah lihat kucing sebagai salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Masih ada contoh yang lain yang berkembang biak dengan cara vivipar. Yuk, ibu punya beberapa gambar. Nah, ini dia. Yang pertama ada gajah. Gajah merupakan hewan terbesar di daratan, ya. Gajah ini berkembang biak dengan cara vivipar ataupun melahirkan, ya. Kemudian yang seterusnya ada, ya, ini dia yang tadi, kucing, ya. Terus yang terakhir ada yang namanya jerapah. Jerapah adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu melahirkan. Baik, kemudian yang ketiga ada yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga bertelur, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Oke, yang pertama ada lumba-lumba, ya. Lumba-lumba ini berkembang biak dengan ovovivipar, ya. Kemudian yang selanjutnya ada ikan hiu. Ya, ini dia. Berkembang biak dengan ovovivipar. Terus ada juga namanya bunglon. Ya, hewan yang suka berubah-berubah warna. Ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan selanjutnya ada ular, ya. Ular ini berkembang biak dengan cara ovovivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar
ovipar ini biasanya hewan-hewan sebagian besarnya hidup di dua alam, yaitu di daratan dan juga di lautan. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah bahas tentang perkembangbiakan hewan. Ada 3, yaitu vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar ya. Nah, masih ingat nggak dengan kisah kambing yang kemudian bisa menjadi hewan kurban? Ya, kalau teringat dengan kisahnya menganjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, pasti kita teringat dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Padahal Ismail itu adalah anak kesayangannya Nabi Ibrahim. Dan pada saat Nabi Ibrahim memberitahukan kepada Nabi Ismail bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang dilakukan Nabi Ismail? Iya, Nabi Ismail langsung mengatakan, kalau itu memang perintah Allah, kerjakan saja ya ayah. Jadi pada saat ini tampak sekali bagaimana Nabi Ismail menghargai apa yang diputuskan oleh ayahnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim juga memberikan kepada kita teladan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim sangat taat atas perintah Allah. Ya, nah sikap menghargai yang ditunjukkan Nabi Ismail ini bisa kita teladani. Kenapa? Karena dengan meneladani sikap menghargai ini berarti kita sudah melakukan pengamalan sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghargai merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, coba lihat, ini adalah lambang dari sila keempat, yaitu kepala banteng ya. Kepala banteng ini ya ada di salah satu simbol, yaitu simbol sila keempat. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kalau sila keempat ini atau musyawarah ini ternyata sudah terlebih dahulu Allah jelaskan di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang bunyi ayatnya wa amruhum syura bainahum ya, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah di antara mereka. Nah, dari Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini memberikan kepada kita sebuah aplikasi bahwa bermusyawarah merupakan salah satu sikap yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Nah, musyawarah ini dengan kata lain berdiskusi ya, bermufakat, berkumpul antara satu dengan yang lainnya untuk membahas suatu masalah agar mendapatkan suatu keputusan ya. Jadi kalau mau bermusyawarah, berdiskusi itu biasanya terdiri dari lebih dari 2 orang ya. Nah, apa saja selain menghargai, apalagi sikap yang bisa kita teladani dari Pancasila sila keempat? Bermusyawarah, menghargai, kemudian menerima pendapat orang lain, tidak suka memotong pembicaraan orang lain, merupakan sikap-sikap yang bisa kita teladani sesuai dengan Pancasila sila keempat ya. Baik anak-anak ibu, dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini, semoga kita mengetahui bahwa apa-apa yang sudah kita pelajari pada hari ini semuanya terdapat dalam 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau membahasnya, mau mencari tahu, mau mentadabburi setiap ayat yang sudah Allah turunkan. Bayangkan saja, sila keempat aja ada di Quran surah Asy-Syura ayat 38 ya. Allah ketika membahas tentang hewan-hewan juga ada di Quran surah Al-An'am ayat 142 dan sampai dengan 144, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Anak-anak ibu, untuk lebih mendalami materi yang sudah kita pelajari hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya sangat sederhana ya. Nah, kalau ibu tadi sudah menampilkan sama kalian gambar kucing, hewan kucing ya, yang baru saja melahirkan 5 ekor anak ya. Nah, sekarang ibu mau kalian buatlah sebuah rekaman tentang hewan yang ada di sekitar kalian dengan 3 perkembangbiakan tadi, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar ya.
kalian cari hewan yang berkembang biak dengan 3 cara ini, kemudian kalian rekam dan kalian jelaskan ya di dalam video tersebut hewan itu berkembang biak dengan cara apa. Cukup satu perkembangbiakan dengan satu jenis hewan saja ya. Nah, anak-anak ibu, semoga kalian dapat bereksplorasi di lingkungan kalian dengan lebih mengetahui lebih banyak hewan yang berkembang biak dengan 3 cara tadi. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sembarangan kita haramkan, karena dalam agama Islam sangat jelas mana yang halal, mana yang haram. Dan hewan-hewan seperti domba, unta, kambing, sapi merupakan hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-An'am ayat 143 sampai dengan 144. Dari ayat tersebut juga mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tentang bagaimana taat dan patuhnya, bagaimana juga Nabi Ismail menghargai keputusan ayahnya tanpa membantah sedikit pun ketika ia ingin disembelih. Nah, sikap ini menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya akhlaknya Nabi Ismail dan juga santunnya ia, hormatnya ia kepada sang ayah tanpa sama sekali ingin membantah apa-apa yang ayahnya sampaikan ya. Dan selebih dari itu, semoga dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak kita semua bisa lebih memahami bahwa setiap makhluk hidup salah satu cirinya adalah berkembang biak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an